Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ananda Jessica Ayu Teodolita, NRP 23 2021 029. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tugas akhir kami. Dan di belakang saya ada yang bernama Izinkan memperkenalkan diri, NRP 23 2021 003, nama Rivaldi Api. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isnan Jody Kemajaya, NRP 23 2021 011. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luki Dwi Pamungkas, NRP 23 2021 020. 1. Perkenalan alat. 2. Sentring alat. 3. Kolimasi indeks. 4. Ikatan ke muka, ke belakang. Dan 5. Poligon. Pengertian teodolit dipakai untuk menentukan tinggi tanah melalui berbagai sudut, baik itu sudut horizontal maupun vertikal, serta jarak optis. Fungsi teodolit. Perbedaan alat ukur tanah dengan teodolit adalah dari segi fungsinya. Selain fungsi utamanya untuk mengukur ketinggian tanah, teodolit memiliki sejumlah fungsi lain seperti mampu mengukur sudut ketinggian tanah sesuai yang diinginkan bahkan dalam pemetaan yang sulit. Menentukan sudut siku-siku pada pembangunan fondasi rumah atau bangunan lainnya. Kemudian bisa mengetahui ketinggian dari bangunan bertingkat seperti gedung pencakar langit. Lalu bisa juga dipakai untuk mengamati sudut arah lintas matahari. Kemudian bisa juga membantu proses pembuatan pemetaan secara lebih rinci dan detail, mendukung aktivitas pengukuran poligon serta perhitungan rumus baik pada rumah maupun bangunan. Fungsi sebagai pesawat penyipat datar untuk mengetahui beda tinggi di antara satu titik di permukaan bumi dengan titik yang lainnya. Cara kerja teodolit. Pada dasarnya, cara kerja dari teodolit tidak beda jauh dengan cara kerja perlengkapan teleskop. Teodolit mencakup sebuah teleskop yang dipasang pada piringan bulat, sehingga pengguna bisa mengatur memutar alat ini mengelilingi sumbu vertikalnya. Dengan sistem kerja tersebut, pengguna akan lebih mudah dalam membaca sudut horizontal maupun sudut vertikal. Di tempat teleskop juga dipasang dilengkapi dengan piringan kedua. Hal tersebut memungkinkan teleskop pada teodolit untuk berputar mengelilingi sumbu horizontalnya, sehingga sudut vertikal juga bisa terbaca dengan detail. Perbedaan teodolit dan total station. Teodolit sebenarnya adalah alat pengukur sudut saja. Jadi, data primer yang dihasilkan dari teodolit hanya sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rangka ukur. Untuk mendapatkan jarak diperlukan data pendukung seperti data dari IDM, meteran, atau dengan tachimeter. Sedangkan total station langsung bisa mendapatkan data sudut dan jarak dalam satu pengukurannya saja. Alat bantu ada 6, yaitu pertama rompi, untuk mengetahui identitas kegiatan apa yang sedang kita lakukan. Kedua, alat statif, untuk memposisikan statif agar tidak goyang. Ketiga, pita ukur, untuk mengukur jarak, biasanya saat yang dipakai milimeter, sentimeter, dan feet atau inci. Keempat, kaki 3, untuk mendirikan menggantungkan penting-penting. Kelima, payung, untuk memayungi alat T0, T2 karena sensitif terhadap panas matahari, hujan, maka diperlukan adanya untuk melindungi karena dapat berpotensi terhadap ketepatan dan ketelitiannya. Keenam, gunting-gunting agar mudah memproyeksikan suatu titik yang akan dicarinya nanti. Sentring alat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu buka statif atau tripod dengan sekuat tenaga agar bisa membukanya. Lalu yang kedua, dirikan statif di atas patok sehingga statif berdiri dengan datar. Ketinggian tempat alat diusahakan sesuai dengan tinggi si pembidik, minimal sejajar dengan dada. Lalu langkah ketiga, pastikan titik benchmark ada di dalam lingkaran atas kepala statif. Yang keempat, letakkan alat teodolit di atas statif, kemudian pasang alat ukur teodolit, usahakan piringan sedatar mungkin dan kunci seperlunya, sehingga masih bisa untuk digeser-geser. Lalu yang kelima, pelurus optik berada di depan pengukur. Pastikan kencangkan skru penghubung statif teodolit agar teodolit tidak bergerak dan agar tidak jatuh. Lalu lihat pelurus optik. Jika titik benchmark sudah berada di lingkaran atas kepala statif, pastikan kaki statif membentuk segitiga sama kaki dan tinggi teodolit sesuai dengan dada pembidik. Lalu selanjutnya amati nivoo kotak. Pastikan gelembung nivoo kotak berada di tengah-tengah. Apabila tidak di tengah-tengah, dapat
menaik turunkan kaki statif yang efektif secara seimbang sampai gelembung nikokotak berada di tengah-tengah. Lalu pastikan optical plummet atau tanda positif berada di tengah-tengah dan amati gelembung nikokotak. Pastikan kembali optical plummet, gelembung nikokotak, dan gelembung nikotabung. Kesalahan kolimasi. Kesalahan indeks. Kesalahan indeks adalah kesalahan letak indeks skala tegak. Kesalahan ini terjadi pada bacaan vertikal. Kesalahan ini dapat terjadi apabila garis jurusan nipo tidak sejajar dengan indeks-indeks ataupun pada saat teropong mendatar bacaan sudut miring pada nipo tidak 0 derajat. Kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi terjadi pada bacaan skala horizontal. Kesalahan ini terjadi pada apabila garis bidik garis lurus antara lensa okuler dengan objektif tidak tegak lurus dengan sumbu mendatar. Ikatan ke muka. 1. Langkah pertama, dirikan alat pada titik koordinat benchmark A. Berikutnya, pasang dan dirikan unting-unting pada koordinat benchmark B dan dirikan unting-unting pada titik P, titik yang akan kita cari koordinatnya. 2. Ketika alat sudah disentring secara tepat, selanjutnya melakukan pembacaan sudut horizontal biasa ke titik B, di mana kita lakukan pembacaan ini dari kiri ke kanan. Kemudian lakukan pembacaan sudut horizontal biasa ke titik P. 3. Selanjutnya kita baca sudut horizontal luar biasa pada titik P dan sudut horizontal luar biasa pada titik B. Setelah kita baca sudut horizontal luar biasa, jangan lupa dicatat ke form pengukuran. 4. Kemudian kita melakukan pengukuran jarak antara titik A ke titik P secara bolak-balik, lalu kita rata-ratakan. Kemudian kita ukur jarak dari titik B ke titik P secara bolak-balik, lalu rata-ratakan. Lalu dari situ kita mendapat jarak dari titik B ke titik P dan titik A ke titik P. Pembacaan sudut horizontal biasa ke titik P dan titik P. Jika sudah melakukan bacaan sudut horizontal biasa, jangan lupa catat di form pengukuran. Selanjutnya, putar teropong dan melakukan pembacaan sudut horizontal ke luar biasa pada titik P dan titik B. Pada saat melakukan pengukuran jarak, pastikan pita ukur membentang. Mengukur jarak dari titik A ke titik P. Langkah pertama, dirikan alat. Selanjutnya mengukur sudut ke titik ikat yang pertama pada kondisi teropong biasa. Langkah kedua, setelah teropong diubah, kita melakukan pengukuran sudut dari titik ketiga pada kondisi teropong luar biasa. Langkah ketiga, setelah melakukan centering, kita akan melakukan pengukuran pembacaan sudut pertama di titik pertama. Langkah keempat, jika sudah, kita lanjutkan untuk mengukur dulu seperti biasa. Jika sudah, lalu bacaan sudut horizontal. Langkah kelima, selanjutnya jika sudah sesuai dengan target, kemudian bacaannya pada bacaan sudutnya. Langkah keenam, lakukan sama halnya dengan titik 3, yaitu membidik teropong setelah teropongnya pas. Langkah ketujuh, setelah dilakukan pengukuran pada titik kedua pada keadaan teropong luar biasa, dan jangan lupa untuk catat hasil di form pengukuran. Langkah ke-8, pada saat mengukur jarak ini pastikan pita ukur tegang agar mendekati akurat. Setelah lakukan pengukuran bolak-balik dari setiap titik, sebaliknya juga. Poligon memiliki beberapa jenis dipandang dari bentuk dan titik referensi atau titik acuan yang digunakan sebagai sistem koordinat dan kontrol kualitas dari pengukuran poligon. Titik referensi adalah titik yang mempunyai sebuah koordinat yang dalam perhitungannya mengacu pada sebuah datum dan posisi peta. Poligon juga memiliki dua jenis, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Untuk poligon terbukanya, poligon terbuka adalah poligon yang titik-titiknya
saling berkaitan satu sama lain. Tetapi titik awal atau titik acuan dan titik akhirnya tidak berada di satu titik yang sama. Untuk poligon tertutupnya, poligon yang deretan titik-titiknya saling berkaitan satu sama lain, dan juga titik awal atau titik akhir acuan serta titik akhirnya berada di satu titik yang sama. Metode poligon tertutup dapat dikoreksi, baik koreksi sudut ataupun koreksi absis dan koordinatnya. Lihat. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah poligon, ke-1, dirikan alat di titik benchmark dan pastikan alat sudutnya dalam keadaan centering. 2. Siapkan unting-unting backside di titik yang sudah ada benchmarknya. Ketiga, bidik backside dan pastikan target sudah berada dalam visir, kemudian kunci alat. 4. Baca sudut horizontalnya. 5. Ukur sudut alat ke backside. 6. Bidik titik yang akan dibuat poligon selanjutnya untuk cara sama dengan sebelumnya sampai presisi. 7. Lakukan kembali pembacaan sudut horizontal dan lakukan ukur jarak antar alat dan poligon. Untuk 8. Setelah mengukur dan membuat poligon, intari tabal yang akan diukur. Sekarang masuk tahap pengukuran terakhir, yaitu kembali ke titik benchmark. 9. Dirikan alat poligon terakhir untuk melakukan pengukuran terakhir. Bidik backside ke titik yang telah ditentukan setelah posisi tepat baca sudut ke horizontalnya dan ukuran jarak pulang pergi. Jangan lupa juga catat bacaan biasa dan luar biasanya. 11. Tembak benchmark terakhir dan target dimasukkan ke dalam visir. 12. Step terakhir yaitu baca sudut horizontal dan ukur jarak dari titik terakhir poligon serta jarak lupanya catat bacaan biasa dan luar biasanya.